Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur ya di channel Pokoknya Amis. Tetap seperti biasa ya, selalu sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki buat Anda semua yang menonton video ini. Oke, tidak lama banyak omong ya. Dalam video ini saya akan mengupas tentang 7 esen ikan bandeng ya, yang paling diminati, yang paling digemari atau paling dicari orang versi Pokoknya Amis. Apa saja? Tonton sampai habis. Pokoknya Amis. Oke, sebelum saya jelaskan 7 esen apa saja, saya akan jelaskan dulu karakter ikan bandeng ya, kriteria ikan bandeng. Ikan bandeng itu karakternya herbivora ya, herbivora, jadi pemakan tumbuhan, khususnya lumut ya. Jadi ketika dia pertama kali ditebar benihnya itu, sebelumnya para peternak itu membuat ganggang atau lumut-lumut yang di pinggir-pinggir itu untuk tumbuh dulu. Setelah itu baru benih tebar. Nah, itu adalah makanan yang paling digemari ikan apa aja, termasuk nila, bandeng ya. Nah, protein ya, lumut itu kandungannya protein tinggi ya, serat juga, pasti ikan suka. Meskipun ada juga yang dikasih makanan olahan ya, seperti pelet, seperti butiran ya, kayak otok-otok itu ya, seperti ini. Ada juga yang dikasih pakan pelet. Tapi yang paling dominan untuk mengirit ongkosnya itu biasanya pakai lumut. Oke. 7 aroma esen ya, yang paling dicari dari versi Pokoknya Amis. Yang pertama adalah durian. Nah, nih aroma durian. Anda bisa menggunakan esen durian, merek apa aja bebas, atau bahkan dari duriannya sendiri boleh. Ada yang juga seperti itu. Medianya Anda bisa menggunakan pelet seperti ini ya, 784, atau Anda bisa mencari pokoknya yang kalau bisa yang proteinnya tinggi. 784 itu tinggi kandungannya protein. Atau Anda bisa menggunakan pelet seperti ini, Galatama. Langsung aja Anda teteskan gitu ya. Yes, pasti Anda paham cara membuatnya. Sederhana. Tidak perlu tinggi-tinggi ya, 5 tetes atau rendah dulu. Itu pun kalau kolam bandengnya berkarakter dia dikasih makan pelet, baru dia mau. Tapi kalau dia dominan ke lumut, ini kalau dicampur lumut enggak, kurang efektif. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 7 esen yang kedua adalah aroma pisang. Nah, aroma pisang ya. Anda bisa menggunakan pisang Ambon atau pisang aja atau banana merek apa aja, pasta boleh. Dan bebas ya. Dan medianya yang paling utama saya sarankan pakai lumut ya. Medianya pakai lumut. Itu yang saya sarankan. Meskipun pakai pelet ini, pakai otok-otok juga pelet seperti ini boleh. Tapi yang saya sarankan kalau pisang banyak kan pakai lumut orang-orang. Anda pakai oplosan pisang boleh, Anda mau ngoplos sendiri boleh. Polos gini juga lebih saya sarankan polos. Karena bandeng tidak suka yang campur-campur ya. Atau mungkin Anda cukup pisang sama tenggiri atau pisang sama udang. Anda oplos, perbandingannya lebih tonjolan pisang, udangnya tipis saya. Porsi cara pemakainya ya seperti tadi, dari yang terendah, jangan banyak-banyak. 2-3 tetes. 1 on, nah gitu aja. Kalau otot-otot ya gini 1 genggam kasih 3-5 tetes gitu. Gak usah terlalu banyak. Jadi kalau pagi mungkin dia pakai lumut ya. Ini ada yang bilang kalau bandeng itu pagi makan lumut, kalau siang kadang dia baru kasih yang lainnya mau kadang. Nunggu panasnya lengat, sore menjelang sore itu baru. Oke, itu yang kedua. Berikutnya 7 esen yang paling digemari ikan bandeng ya adalah aroma
nangka. Nah, ini nangka ya. Esen nangka, boleh. Kita juga tahu ya, sama seperti durian, pisang ya, proteinnya juga tinggi, nangka juga cukup tinggi proteinnya, serat juga. Ini untuk medianya yang lebih diutamakan ke lumut ya. Ini banyak yang menggunakan lumut pakai nangka. Anda mungkin bisa mengoplosnya dengan coya. Ya, coyanya separuh, nangkanya 30 mili bisa, atau polos. Saya pakai bandeng rata-rata jarang pakai oplosan. Pakai yang polos-polosan gini, wis jalan. Medianya sama. Kalau lumut nggak jalan, Anda bisa pakai yang butiran oto-oto atau pelet galatama. Itu aja. Jadi mungkin pagi seperti kayak tadi pisang Ambon atau pisang, pagi pakai lumut, baru menjelang siang pakai butiran. Jadi terserah Anda, bebas. Karena tiap daerah nggak sama ya. Ada yang paginya itu nggak jalan semua, lumut nggak jalan, pelet baru siang jam 10 siang baru jalan. Ada seperti itu. Atau sore menjelang sore, panas nyelenget itu baru jalan. Mirip patin kok, hampir mirip. Jadi bandeng itu mirip. Dia jalannya menjelang panas terik itu baru dia. Kalau pagi saya rasa kurang efektif pakai ini. Mungkin lumut dulu ya, saranku lumut baru pelet. Oke, itu yang 7 esen yang paling disukai ikan bandeng adalah aroma melon. Kreng-kreng. Nah, ini melon ya. Melon sama juga mengandung protein tinggi juga. Tapi masih lebih tinggian ratingnya dengan nangka atau yang atasnya tadi durian, pisang, nangka lebih tinggi. Melon banyak juga penggunanya ya. Ini untuk mujair juga jalan ini. Medianya saya sarankan pakai lumut ya. Ini yang paling sering digemari orang pakai lumut. Sama seperti nangka tadi lumut. Polos, jangan dicampur. Atau mungkin kalau Anda mau ngoplos pakai udang lah, atau tenggiri. Kalau ini 30 mili ya separuhnya udang, seperempatnya ya, jangan terlalu tinggi. Jadi pagi pakai lumut sama, kalau siangnya pakai oto-oto atau pakai pelet galatama. Karena ya sama kok. Jadi tiap daerah ada yang di sini jalan pakai pisang, atau yang mungkin daerah lain ada yang pakai melon, ada yang pakai durian. Jadi mungkin di tempat Anda mana yang cocok. Nah, gitu. Makanya saya yang sering dipakai. Dan tidak jarang ya orang itu ngoplosnya terlalu mamis, terlalu campur-campur, nggak mau malah. Justru yang polos gitu, banyak yang malah jalan gitu. Oke, berikutnya yang kelima adalah 7 esen bandeng yang paling disukai adalah aroma frambos. Nah, ini frambos atau bahasa buahnya itu ada raspberry ya. Bisa juga stroberi atau blackberry, serumpun. Nah, yang berry-berry itu leci, tapi yang ke arah apa ya? Blueberry, berry, stroberi mirip ya. Tapi yang dominan paling sukai frambos itu. Ini dari buah raspberry. Sama. Nah, ini kebanyakan medianya pelet ya. Saya sering makainya pakai pelet. Polos gini aja. Tetesan kecil aja, tipis. Sama 1 on, 1 genggam, kasih 5 tetes. Udah gitu aja. Jadi kalau lumut saya rasa jarang itu, kurang efektif. Beda dengan melon, nangka untuk lumut, tapi kalau frambos sering pakai ini aku polosan. Jadi Anda yang punya oplosan-oplosan untuk bandeng ya coba ditambahin frambos, bisa. Bahkan ini untuk aroma ikan patin juga tombro bisa. Itu makanya ke bandeng itu sederhana, nggak muluk-muluk kok esennya. Oke, itu yang kelima. Nah, ini yang keenam ya. Esen yang paling digemari ikan bandeng pasti ini yang paling top buat saya ini adalah aroma garlic. Iya, bawang putih. Jadi ini yang paling peminyaknya paling tinggi ya. Garlic
bawang putih. Ini yang paling dominan ya, paling sering dipakai. Medianya Anda bisa pakai pelet, otok-otok atau galatama ya, sama seperti tadi. Kalau lumut saya nggak menyarankan, tapi ada yang juga yang pakai lumut. Tapi yang paling tinggi adalah pelet. Kalau lumut hancur mungkin nanti lumutnya. Tapi coba aja kalau mau lumut ini. Garlic itu dominan ya, semua rata-rata pakainya garlic. Anda bisa polos, boleh, dioplos juga boleh. Buat saya penting polos gini, karena kandungan proteinnya ya ini lengkap. Protein tinggi ya, terus zinc, zat besi, vitamin C-nya tinggi ya. Terus ini yang aromanya yang sangat strong ya. Sama durian hampir strongan ini. Karena ini dia bisa mengundang ikan itu akan datang. Makanya garlic ini paling dominan ya, paling dicari. Karena dia wis lengkap gitu. Tipis, 1-2 tetes, jangan banyak-banyak. Tipis saya, karena dia wis merata. Kalau Anda mencampurnya pakai telur, boleh langsung ya. Putih telur tetesin 1-2 langsung boleh, atau setelah jadi juga boleh. Oke. Itu yang keenam. Ini yang terakhir adalah ini di luar ya, bukan esen ya. Anda pasti akan paham. Aroma yang paling disukai ikan bandeng adalah protein ya. Protein, terutama khususnya protein. Jadi aroma yang mengandung protein tinggi. Nah, ini adalah yang ketujuh adalah putih telur. Anda bisa menggunakan putih telur langsung ke butiran ya. Ini yang seperti dulu tutorialnya 7 bulan yang lalu saya membuatnya. Anda bisa menggunakan media pelet ini ya, pakai protein, karena jelas lumut protein tinggi. Kita harus membuat umpan yang serupa dengan protein setara dengan lumut, yaitu kandungannya tinggi adalah putih telur. Tanpa esen, polos saja, silakan Anda, tutorialnya ada. Anda gini putih telur, kasih ini separuh putih telurnya 1 butir, ayam boleh, bebek, baru bungkus, simpan ke kulkas yang biasa aja. Jadi ketika mau bikin, ambil, selesai kembalikan ke kulkas lagi, jangan dibuang. Itu sampai bertahan berapa lama nggak apa-apa. Pasti putih telur banyak kok yang sudah membuktikan ini. Tapi peletnya saya sarankan nih pakai 784 ya, atau 795 boleh. Atau yang merek setara dengan ini, butirannya gede, proteinnya cari yang tinggi, di atas 30%. Jadi saranku cari protein pelet yang tinggi. Ini 784 kandungannya itu kisaran 25% proteinnya. Jadi semua ikan pasti menyerang. Kalau Anda pakai pelet yang seperti ini kita nggak tahu proteinnya berapa. Tapi kalau ini saya bisa ngomong karena di bungkusnya, di karung saknya ada tertulis. Anda bisa browsing 784 pelet T784 kandungannya apa. Itu untuk banteng. Cari yang proteinnya tinggi. Saya yakin pasti nggon tanpa esen. Putih telur juga protein tinggi. Fungsinya untuk mengenyalkan ini supaya nggak hancur kena air. Oke, ngono ae dulur. Semoga saya berbagi ilmu kali ini yang secuil ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dulur-dulur KB yang kepingin mendapatkan sesuai targetnya. Ya, banyak salahnya, kurang lebihnya menurut saya ya. Kebenarannya milik Allah. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya, kalau pengen lebih jelasnya silakan kita ngobrol di komentar dengan asik-asik ya. Mungkin saya bisa bantu. Yang nggak bisa bantu saya mohon maaf ya. Wis ngono ae, tetap semangat, tetap sehat. Ojo galau neng kolam lek kali Pak. Pokoke amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.